telah cukup alat bukti untuk mempersangkakan saudara PW. PT Indo Beras Unggul sendiri itu tidak pernah membeli beras subsidi yang dipergunakan untuk Kastra. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi Maknyus menuai kasus. Sekarang saya ke Ketua Tim Ahli Apindo, Pak Sutrisno Iwantono. Silakan tanggapannya Pak Sutrisno. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mengenai isu ini ya, saya ingin ingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini lagi lesu, lagi sulit ya, daya beli masyarakat lagi turun, investasi juga tidak baik ya. Kemudian juga sektor retail, sektor apa aja berturun Pak Karni. Saya dapat laporan sampai 20% penurunan tingkat penjualan mereka. Nah, dalam kondisi semacam ini, seyogianya lah para aparat ini jangan membuat kegaduhan yang nggak perlu. Karena kegaduhan-kegaduhan ini menyebabkan ekonomi semakin lesu. Ada yang mengatakan ya, pengusaha itu seperti ayam. Ayam di dalam kandang itu, yang tadinya mau bertelur, tapi karena ribut, stres gitu, telur yang untuk masuk lagi itu. Jadi pelaku usaha seperti itu, yang tadinya mau investasi, loh kok ini ada kasus begini, kasus begitu, batal dia investasi. Tadi mau merencanakan, batal lagi. Karena apa? Karena pengusaha itu menanggung risiko. Ya, setiap investasi pinjam di bank, nanti kalau nggak bisa bayar bagaimana akibatnya di sini. Kenapa demikian? Karena adanya kegaduhan yang tidak perlu. Apa yang kegaduhan tidak perlu itu? Misalnya begini nih, saya mohon maaf. Hari ini Pak dari Polri menjelaskan bahwa kasusnya itu adalah label gitu ya. Tapi kalau kita ikutin peristiwa pemberitaan yang dari semula, sebenarnya kan istilahnya begini, saya baca masih punya dokumennya, ya, kartel telah membeli beras di atas HPP. Kemudian ini sebuah kejahatan katanya. Satu ya, apa sih kartel itu? Saya ini mantan ketua KPPU, jadi cukup lama saya mendalamin itu. Kartel itu adalah persekongkolan di antara kompetitor. Untuk apa? Untuk menetapkan harga yang menguntungkan. Jadi kartel ada dua. Ada kartel pembelian, ada kartel penjualan. Nah, dalam kasus pertanian, khususnya beras ini, adalah kartel pembelian. Apa tujuan kartel pembelian? Adalah untuk menekan supaya harganya itu murah. Ayo kita sepakat ya, kalau beli dari petani, harganya murah. Itu namanya kartel pembelian. Tapi fakta yang terjadi di lapangan kan ini justru orang beli mahal di atas HPP gitu loh. Ada yang tidak bisa beli. Ini sebuah persaingan yang bagus untuk petani gitu loh. Di mana sejarahnya yang namanya negara ini selalu berusaha memberikan harga yang terbaik kepada petaninya. Kalau ada orang bersaing untuk memberikan harga yang bagus, ya jangan dilarang gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara kartel penjualan, itu artinya si pelaku kartel ini bersama-sama, kalau mau jual harganya harus mahal. Kita nggak mau lebih murah supaya kita mendapat untung yang lebih besar gitu. Itu. Jadi kalau kemudian terjadi harga yang lebih mahal, sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Ini kan kewajiban dari Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ya. Jadi kalau harga ada 9.000, kemudian harga 15.000, kan hanya orang mendem yang harga beras 9.000 dibeli 15.000 atau 20.000. Itu kalau orang yang nggak mendem pasti salah. Kenapa mereka mau beli 15.000? Karena pasti
barangnya itu differentiated, barang itu berbeda. Pasti yang 9.000 lebih jelek daripada yang 15.000. Ini yang terjadi di dalam kartel, ya. Nah, kemudian kalau betul terjadi kartel, itu siapa sih yang punya kewenangan? Yang kewenangan kan KPPU gitu loh, bukan orang lain. Jadi Undang-Undang Nomor 9 ternyata malah belum, masih dalam proses penyelidikan tadi. Orang sudah ketakutan, ya. Ini mau beli di atas HPP takut. Kemudian petaninya jadi dirugikan, ya. Barang tidak ada di pasar induk, ya. Kemudian yang mau jual di atas 9.000 takut. Padahal sebenarnya pengertian dari HPP maupun HET itu adalah acuan. Harga acuan dari Bulog, kalau harga itu sudah di bawah itu wajib beli Bulog. Tapi kalau HET 9.000, kalau harga sudah lewat dari situ, Bulog wajib untuk melakukan operasi pasar. Jadi kalau itu tidak bisa, jangan disalahkan pengusaha ini, yang gagal Bulog gitu loh. Makanya Bulog itu harus diberi kekuatan. Alasan nggak punya uang lah, itu bukan karena nggak punya uang terus orang lain ditangkap, kan nggak begitu. Ini mengenai seumur-umur yang namanya tugas stabilisasi itu adalah begitu. Tidak ada negara yang menganut ekonomi pasar, ya, kemudian mengkriminalisasi pasar, itu nggak ada. Jadi kalau kita mau mengendalikan harga supaya nggak jatuh, ya beli pada waktu panen. Kalau kita mau mengendalikan harga jangan sampai mahal, ya operasi pasar, gelontorkan. Nggak akan ada orang yang bisa melawan itu gitu loh. Nah, ini satu. Kemudian muncul lagi, oh di beras ada oligopoli katanya. Apa yang salah dengan oligopoli gitu loh. Oligopoli itu sebuah keniscayaan di dalam bisnis. Memang struktur pasarnya harus oligopoli. Misalnya semen, itu nggak mungkin bisa pelakunya banyak karena perlu investasi yang tinggi, perlu teknologi yang tinggi. TV juga ini, ya juga terbatas saja karena nggak mungkin semua orang bisa. Oligopoli bukan sebuah kesalahan dari hukum persaingan usaha. Yang salah itu kalau melakukan praktek yang merugikan atau membunuh yang lain. Itu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini monopoli misalnya. Loh, bagaimana memonopoli ya? Yang namanya produksi beras itu padi ya, 79 tadi, 1 juta ton ya. Itu ekuivalen dengan beras kira-kira 45 juta ton. Penggerbakan hanya 1.100 ton. Bagaimana 1.100 ton ini menjadi monopoli misalnya? Ya, kemudian data juga mengatakan hanya 1%. Ya tidak mungkin dengan 1% bisa memonopoli suatu pasar gitu. Nah, istilah-istilah ini yang menyebabkan masyarakat menjadi sangat ragu. Padahal Pak Jokowi itu sudah saya jelas, janganlah membuat kegaduhan, kita lagi berusaha gitu. Maka pembantu-pembantunya ini juga mestinya paham mengenai hal itu. Ini saya mohon maaf pada teman-teman ya. Kemudian yang lain lagi misalnya pengertian subsidi. Subsidi saprotan dikaburkan dengan subsidi beras. Subsidi saprotan itu diberikan kepada siapa saja. Tidak hanya petani beras, ya, mau dia dagang sayur, tanam buah, perkebunan maupun perikanan juga dikasih subsidi pupuk begitu. Itu bebas gitu. Nah, yang namanya subsidi beras itu adalah Bulog beli dari petani tadi disebut 7.300. Dijual kepada Rastra atau dulu Raskin 1.600. Selisihnya itulah yang namanya subsidi. Itu subsidi beras. Ini yang tidak boleh dimain-mainkan gitu. Karena kalau itu yang dimainkan jelas itu mengambil memang uang negara ya itu. Nah, yang berikutnya yang ingin saya ingatkan, tolonglah
kepada pembantunya Bapak Presiden, Pak Jokowi ini kembali disiplin kepada tupoksi masing-masing ya. Misalnya begini, ini masalah harga HPP, melakukan pengontrolan di sana. Yang mengatur HPP dan HET itu adalah SK Menteri Perdagangan, gitu. Ngapain itu Menteri Pertanian ujuk-ujuk pergi ke sana? Ngapain Ketua KPPU ke sana gitu loh? Padahal bukan tugasnya. Apa karena ini seksi, apa namanya isunya begitu, ya kan? Kemudian yang namanya Menteri Pertanian fokusnya adalah di produksi. Udah kalau harganya itu naik, itu kan hukum pasar ya. Artinya apa? Mungkin suplainya kurang. Kalau suplainya kurang pasti harganya naik. Kalau suplainya kurang berarti produksinya kurang kan begitu. Udahlah fokus itu aja dulu. Kerjain supaya produksi ditingkatkan, petaninya dapat harga yang bagus. Jangan harga HPP sudah tinggi, di atas itu dikejar-kejar. Jangan itu. Itu akan sangat merugikan petani ya. Kemudian ngapain juga ada ribut-ribut begini, Menteri Perdagangannya nggak ngomong gitu loh, diem aja. Padahal dia yang ngeluarin peraturan itu, SK itu. Ya, SK-nya keluar tanggal 18 Juli. Peristiwa penggerbekan 20 Juli. Itu bagaimana anunya? Logikanya. Baru 2 hari sudah terjadi gini. Ini saya kira perlu kita luruskan. Mestinya nah, baru beberapa saat ribut-ribut sekarang SK itu dicabut. Nah, jadi gimana ini? Kok enggak pernah percaya kepada apa yang sudah dia keluarkan gitu loh. Nah ini ya, jadi ini yang saya katakan kembalilah disiplin tupoksi masing-masing. KPPU, ini ada adinda saya ini, Ketua KPPU, tolonglah KPPU itu lembaga, bagian dari lembaga penegak hukum. Hukum apa? Hukum persaingan usaha gitu loh. KPPU itu bukan regulator, ngapain grebek-grebek gitu. Ngapain ngatur-ngatur tata niaga? Urusannya apa gitu, mohon maaf ya Pak Sarkawi ya. Karena saya tahu persis tugas dan kewenangan KPPU di pasal 35, 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Itu jelas memeriksa perkara, menyidangkan, memutus. Jadi ada kewenangan sebagai hakim memutus, mendenda pelaku usaha. Saya ingin tanya, ada nggak hakim yang gerbek gitu? Ada nggak hakim yang menyidang gitu? Nah, ini tolonglah kembali semua kepada tugas masing-masing ya, supaya ini jalan gitu. Kasihan Pak Presiden kita, karena semua ini kita ingin kembali ke rule-nya. Saya yakin ya, kalau memang ada salah ya, tadi udah jelas saya kira Pak dari Satgas itu bahwa kesalahannya label gitu. Mestinya dari awal itu label, bukan lagi pengoplosan, bukan penimbunan, bukan kartel, bukan macam-macam begitu yang membuat orang menjadi bingung gitu. Nanti tolong kembali ke sana. Kalau memang itu ya silahkan ditegakkan hukumnya. Kalau memang salah ya dihukum. Tapi memang orang yang punya kewenangan untuk itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan, tolonglah kalau perkara itu belum jelas, jangan over expose. Jangan bergembor-gembor di media secara besar-besaran. Karena itu mengganggu sekali. Bayangkan itu, maaf saya nggak kenal PT Ibu, nggak kenal juga apa itu induknya itu, tapi sahamnya itu drop itu dari 1.600 menjadi 900 itu. Akibat dari kegaduhan ini. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah investor-investor kecil lokal yang baru bermain-main saham yang mungkin 50 juta segala macam itu. Terpaksa hancur ya, entah yang beli siapa yang diuntungkan. Jadi sekali lagi, kalau masalahnya belum jelas, tahanlah diri untuk melakukan expose atau pemberitaan yang berlebihan. Karena itu nanti dampaknya bagi mereka akan misalnya kalau perusahaan belum apa-apa dituduh kartel gitu. Nanti itu banknya sudah bertanya, partnernya bertanya, kalau dia go public, perusahaan publik,
sahamnya nanti sudah langsung jatuh gitu. Dan ini menahan, jangan karena isunya seksi, semua orang ingin nimbrung. Nah, kebetulan yang tadi istilahnya apa tadi? Ingin membuat kejutan malah terkejut sendiri gitu loh. Karena malah balik kepada dirinya sendiri. Ini saya kira kalau kami dari perusahaan, dari pengusaha, tolong itu dijaga. Dan sekali lagi kepentingan petani, ya, kepentingan konsumen itu diutamakan. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang beli di atas HPP. Dan jangan disalahkan juga kalau kemudian beras itu ya tidak sampai di konsumen. Harus dijamin bahwa itu sampai, Bulog harus menjalankan fungsinya dengan benar. Terima kasih. Apa? Tunggu dulu, kita habisi dulu lah Pak. Ini masih banyak yang belum bicara. Mantan Kadolok DKI Pak Ali Birham. Pakai mic Pak. Tapi pemirsa nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini profesi saya mantan Kadolok. Mungkin Kadolok yang terlama selama Orde Baru, 4 tahun di DKI ini. Saya akan menceritakan dulu pertama, kalau kita bicara beras, mungkin ada yang tahu atau mungkin tidak tahu. Beras ini adalah salah satu tanamannya yang memerlukan pemeliharaan, perhatian yang besar. Beberapa negara itu bahkan menghapus beras sebagai sumber protein, mereka mengganti dengan gandum. Gandum itu lebih gampang. Contohnya Mesir. Presiden Nasir itu mengganti menu nasional beras diganti dengan gandum. Kemudian di kita ini latar belakang dulu Pak saya ceritakan. Dulu institusi sosial kita yang umurnya ribuan tahun itu mengenal namanya lumbung rangkiang. Kemudian setelah adanya Bulog, ini lumbung rangkiang hilang. Semua pangan rakyat itu berada di tangan pemerintah. Itu kedua. Ketiga, dulu orang Indonesia Timur itu makan jagung. Sekarang semua makan beras. Jadi tekanan ke beras ini luar biasa. Nah, saya akan menceritakan bedanya dulu dengan sekarang. Pada waktu zaman Orde Baru ya, itu jelas sekali kebijaksanaannya Pak Karni, yaitu pada waktu musim panen itu Bulog kalau harga turun di bawah harga dasar dibeli oleh Bulog tanpa perintah dari mana-mana, langsung Kadolok itu membeli. Kalau harga tinggi itu langsung kita melakukan operasi pasar. Seperti saya melakukan operasi pasar di Jakarta ini ada 105 pasar. Apabila harga langit itu sudah mendekati, saya sudah siapkan ada 5 karung di pasar Palmerah, ada 20 karung di Tanjung Priok. Di situ saya kasih harganya. Harga beras ini sekian, dulu nggak ada lebih dari 3.000 Pak Karni. Sekarang ini nggak jelas kebijaksanaan pemerintah ini. Harga dasar dipelihara, tapi selling price-nya tidak. Jadi kalau ada seperti PT Ibu itu menjual beras, walaupun itu bukan beras untuk rakyat, itu nggak bisa disalahkan. Karena nggak ada batasnya. Kalau dulu ada. Tapi dulu juga kalau ada pedagang, contohnya pedagang pasar Induk Cipinang, kalau dia naikkan beras, kita nggak nangkep dia, nggak marahin dia, kita taruhkan aja barang kita di situ, harganya sekian, orang datang beli. Sederhana itu. Wah, sekarang jadi dirumitkan. Nah, cuman
pengalaman saya 4 tahun sebagai Kadolok mengamati itu, saya ingin memberikan masukan kepada Pak Kapolri apa sebenarnya yang jahat dari pedagang ini, yaitu memberi esen. Esen itu jadi gini Pak Karni, kalau Bapak mau beli beras rojo lele ada, padahal di sawahnya sendiri sudah tidak ada itu rojo lele itu, jelas Cianjur. Siapa yang mau nanam Cianjur sana? Mati dia. Karena Cianjur itu 7 bulan baru panen. Tapi Bapak bisa beli beras Cianjur. Esen. Esen itu buatan Jepang. Dulu harganya 1 liter 600.000. Itu dikacau Pak Karni. Maaf, subhanallah. Itu dimasukin di nyamuk itu. Semprot. Jadi berasnya ditaruh di gunung gitu. Kemudian disemprot. Dikacau pakai sekop 2 kali, 3 kali, kemudian dikarungi. Ada yang dikarungi, ada yang dilabeli. Salah satu yang saya tahu benar, ayam merak. Itu namanya ayong. Ayam jago ya, ayam jago. Pak Polisi, ini belum ada penelitian loh Pak Polisi. Apakah esen itu tidak berbahaya untuk tubuh kita? Kalau saya pikir itu berbahaya karena beras itu sudah dari Tuhan itu begitu. Kenapa mesti kalau dia bau Cianjur ya dari Cianjur baunya itu. Itu apa? Untuk bikin bau atau? Iya, bikin wangi. Oh, wangi. Gini Pak, beras Cianjur sama beras rojo lele sama beras mati itu beda baunya. Baunya beda. Nah, sebetulnya beras yang sama, dia semprot itu. Pakai semprot nyamuk, nggak payah-payah itu. Benar itu. Kemudian, Bapak bisa buktiin tuh ayam jago itu disemprot pakai obat jago? Oh dulu Pak, dulu di pasar itu saya Pak. Dulu kalau saya datang yang namanya Kadolok DKI, mereka takut Pak. Karena kebetulan saya dari ABRI. Saya cuma ngerti satu bahasa kekerasan, yang lain saya nggak ngerti. Kemudian ada lagi Pak, salah satu kebijaksanaan kita yang dilupakan orang. Kita tidak pernah menjaga agar sawah kita itu jumlahnya tetap. Saya ngambilkan pengalaman di Taiwan. Itu setiap orang yang punya sawah misalnya 3.000 meter di dekat rumahnya dia tanemin padi, dia dikasih kartu Pak. 1 bulan kalau dia tetap menanami padi itu, dia dikasih uangnya itu kira-kira 3 juta. Hanya Taiwan itu menjaga supaya lahan sawah itu tidak habis. Sekarang Pak Karni, subhanallah, orang Taiwan, orang Cina, bahkan Cianjur itu pusatnya sayur-sayuran itu sudah ada orang Korea di situ, ada orang Taiwan di situ, di Kerawang itu Petani. Petani itu mereka, jadi petani yang ada di situ bukan petani pemilik lagi, tapi petani penggarap, sudah dijual. Ini yang saya katakan tadi, kita tidak berusaha supaya luasnya lahan sawah itu tetap. Insentif apa yang kita berikan kepada petani? Bisa ditangkap nggak Pak, kira-kira? Jadi kita pemerintah Republik Indonesia ini tidak berusaha untuk menjaga agar luas lahan sawah itu tetap. Padahal sawah ini, subhanallah, ini buatan Tuhan. Kalau Bapak pindahkan, orang mengatakan seolah-olah bisa bikin sawah baru. Bohong besar. Sawah itu adalah suatu sistem. Di situ ada bakteri, di situ ada cacing, di situ ada apa. Kalau itu dipindahkan keluar, seperti misalnya di daerah gambut lah apa, itu hasilnya 5 tahun baru menyamai dengan itu. Ya, 10 tahun pun belum tentu. Ini pengalaman. Jadi
ada hal penting yang harusnya kita jaga, justru itu tidak kita jaga. Malah kita ributin PT Ibu itu yang sudah menjual beras bagus. Nah, yang lagi yang luas sawah tadi Pak Ani, kemudian pemerintah pada tahun 74 Pak Karni, booming minyak, itu membuat gudang di tiap kota provinsi, bahkan sampai di kabupaten. Di Cianjur misalnya, kalau Pak lihat, itu sekarang udah jadi kandang kambing, gudang-gudang itu. Dibikin gudang itu oleh pemerintah. Maaf ya, Pak Harto berpikiran untuk menjaga stok pangan yang begitu penting beras itu, dibikin gudangnya. Sekarang tidak dipakai tuh Pak, jadi kandang kambing. Kemudian di sini rendemen itu beras gini Pak Karni mungkin udah tahu. Hasil padi di Jawa rendemennya itu 60-65%. Di Sumatera padi itu rendemennya bukan 65%, 50-55. Jadi sebetulnya tanah Jawa ini adalah tanah untuk menanam padi. Nah sekarang udah jadi bangunan seluruhnya jadi. Saya kemarin berterima kasih, mengucapkan subhanallah karena Gubernur Jawa Barat itu membatalkan izin untuk membuat perumahan di mana tuh? Itu. Jadi maksud saya forum ini kalau bisa Pak Karni menyuarakan agar pemerintah berusaha kalau memang mau membantu petani, mau tetap swasembada beras, jaga itu luas sawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Menteri Pertanian, Bapak saya undang untuk ceramah di Kementerian. Kita lihat sejenak.